Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, selamat pagi dan semangat pagi. Ibu rindu jawaban kalian, gak ada yang jawab ya. Baiklah anak-anak ibu, hari ini ibu ingin jelaskan ke anda tentang dua tujuan pembelajaran kita kemarin yang menurut ibu belum tercapai. Di minggu kemarin pada materi yang ibu share di Google Form itu ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mampu mengetahui bahan tambahan pangan untuk pengolahan hasil perikanan dengan teliti dan tanggung jawab sesuai standar BPOM. Di situ yang kemarin ibu tampilkan adalah beberapa jenis bahan tambahan pangan yang diizinkan, ya, baik berdasarkan Permenkes nomor berapa kemarin itu, berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2012 yang ada beberapa jenis, maupun beberapa jenis BTM yang tidak perlu ada penjelasan tentang ambang batasnya. Itu tujuan yang pertamanya. Dan tujuan yang kedua adalah mampu menentukan komposisi penggunaan bahan tambahan pangan untuk pengolahan hasil perikanan dengan teliti dan tanggung jawab sesuai standar BPOM. Nah, ini yang belum ibu sampaikan pada pembelajaran kemarin, sehingga pembelajaran ini menurut ibu perlu ibu jelaskan dan anda dengarkan dengan detail. Namun sebelum itu, ada beberapa hal yang dalam pembelajaran kemarin menurut ibu masih jauh dari target yang ingin ibu sampaikan. Anda masih ingat kemarin ada disampaikan tentang jenis bahan tambahan pangan berdasarkan ambang batas penggunaannya. Ayo, ada apa kemarin? Ya, ada dua, yaitu GRAS dan ADI. Nah, di pertanyaan tentang GRAS dan ADI masih banyak hal yang anda belum paham, sehingga banyak salah dan banyak mengulang. Oleh karenanya ibu jelaskan di sini. GRAS atau kepanjangannya adalah Generally Recognized as Safe. Itu adalah penjelasan yang anda baca di situ adalah BTP dapat digunakan secara aman tanpa ada efek toksit, misalnya saja gula. Jadi berdasarkan pengertian dari GRAS, Generally Recognized as Safe, ini adalah jenis BTP yang penggunaannya dianggap aman, sehingga tidak akan ada batas atau ambang batas yang disampaikan dalam penggunaannya. Dalam komposisi misalnya gula, tidak ada di situ dicantumkan bahwa penggunaannya adalah maksimal misalnya sekian persen, tidak ada. Oleh karenanya itu jenis BTP dalam kategori GRAS ini tidak ada batas penggunaannya, tidak ada kadar yang harus digunakan, yaitu biasanya hanya dicantumkan sesuai kebutuhan. Ini adalah jenis-jenis BTP dalam kategori GRAS. Sebaliknya, jenis satunya adalah ADI atau Acceptable Daily Intake. Ini adalah yang diterima secara sehari-hari tapi dengan kadar dan dosis tertentu. Maka penjelasan di situ adalah BTP harus selalu ditetapkan batas penggunaan untuk melindungi dan menjaga kesehatan konsumen. Jadi jenis-jenis BTP yang tergolong dalam ADI Anda perhatikan, misalnya nanti sakarin, misalnya nanti aspartam. Jenis-jenis yang masuk dalam kategori ADI atau sintetis atau kimia pasti selalu dicantumkan di situ batas penggunaannya. Sebagai pengguna atau sebagai salah seorang operator pengolahan, Anda harus paham ketika menggunakan BTP jenis ADI. Lihat di situ kadarnya, berapa maksimal diizinkan untuk digunakan, ditambahkan dalam pengolahan pangan. Ini yang kemarin anak-anak itu banyak kurang paham. Jadi ulangi lagi. Nah, gimana, sudah bisa paham kira-kira itu adalah perbedaan GRAS dan ADI yang pertama? Bahwa ibu ulangi lagi, GRAS tidak terdapat ambang batasnya, dan ADI harus memperhatikan ambang batasnya. Nah, perbedaan yang kedua adalah GRAS tidak akan memberikan efek langsung kepada konsumen ketika dikonsumsi
tanpa memperhatikan ambang batasnya. Atau kita konsumsi sesuai kebutuhan kita, boleh. Sedangkan ADI, jika kita konsumsi melanggar dari batas yang ditetapkan, maka akan menyebabkan penyakit atau akan menyebabkan kerugian pada konsumen. Sekarang kita menuju ke harapan atau tujuan pembelajaran nomor 2, yaitu Anda bisa menghitung kebutuhan BTP jenis ADI sesuai dengan ambang batasnya. Anda bisa lihat pada materi yang berbentuk Word yang Ibu share, misalnya di situ adalah tentang pemanis sintetis. Ada tabel di situ tentang dosis penggunaan pemanis buatan berdasarkan SNI 01.22.1995. Sebenarnya dosis ini Anda akan dapati ketika Anda menggunakan BTM jenis-jenis ADI. Anda bisa nanti ketika belanja Anda melihat tentang belanja BTP di setiap kemasannya pasti ada. Anda juga bisa lihat pada kemasan-kemasan makanan. Itu kalau Anda perhatikan komposisinya, komposisi bahannya, pada setiap jenis BTP akan dicantumkan presentasinya. Itu menunjukkan bahwa BTP yang digunakan adalah jenis BTP. Ibu berikan satu contoh. Misal, Anda akan mengolah jelly, akan membuat jelly dari rumput laut, dan Anda membutuhkan sorbitol ya, supaya menghemat bahan. Misalnya di situ dicantumkan bahwa kebutuhan pemanis buatannya dosisnya adalah 5-120 gram per kilo. Maka gimana cara menghitungnya? Cara menghitung BTP-nya, kebutuhan BTP yang diizinkan adalah dosis dikalikan produk yang akan Anda buat. Misal ada pertanyaan, jika Anda mengolah 1 kilo rumput laut untuk pembuatan jelly, maka berapa sorbitol yang paling sedikit boleh digunakan? Berarti Anda menggunakannya adalah dosis dikalikan produk yang akan dibuat. Dosis terendah di situ 5 gram per kilo. Berarti caranya adalah 5 gram per 1 kilogram dikalikan 1 kilo. Jangan lupa konsep pembelajaran matematikanya bahwa satuan harus disamakan. Berarti 5 gram per 1000 dikalikan 1000, gitu ya, sama dengan dicoret yang sama-sama satuannya, angka 03 dicoret, 1000 juga dicoret, berarti tinggal 5 kali 1. Maka dalam membuat 1 kilogram rumput laut, batas terendahnya Anda bisa menggunakan 5 kali. Bisa dipahami ya anak-anak Ibu ya? Ya, sebelum melanjutkan, Anda boleh mengerjakan 2 soal latihan sebelum melanjutkan. Nah, ini soal, silakan bagi yang sudah bisa menyelesaikan atau yang sudah mencoba menghitung, silakan difoto dikirimkan ke Ibu caranya dan berapa hasil yang Anda dapatkan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada hal yang belum dipahami, silakan ditanyakan, dan selamat mengerjakan. Ibu tunggu hasil kerja Anda. Silakan dikirim melalui foto dan dikirimkan ke WA Ibu. Selamat belajar dan semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.